Bersama saya Bangun MT Manado dalam berita terkini, liputan khusus untuk Anda. Program Makan Bergizi Gratis MBG merupakan inisiatif nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan menyediakan makanan bergizi dan sehat bagi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM, menekan angka stunting, sekaligus menggerakkan roda ekonomi lokal melalui keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, petani, serta nelayan. Di Kabupaten Tapanuli Utara, program strategis nasional ini dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG, yang bekerja sama dengan Yayasan Amandari. Salah satu unit pelayanan yang aktif menjalankan program tersebut adalah SPPG Yayasan Amandari, yang berlokasi di Huta Toruan 1, Kecamatan Tarutung, di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam kunjungan langsung ke dapur SPPG Amandari, terlihat proses penyajian makan bergizi gratis dilakukan dengan penuh dedikasi, ketelitian, dan perhatian terhadap kualitas pangan. SPPG Amandari menunjukkan komitmen kuat dalam menyediakan makanan bergizi yang sehat, aman, dan layak konsumsi bagi seluruh penerima manfaat. Kepala SPPG Amandari, Estomihi Pasaribu, SPD, menyampaikan bahwa kesterilan, kebersihan, dan kecukupan gizi menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan operasional. Kami berkomitmen penuh menjaga keamanan pangan. Mulai dari bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi, semuanya harus memenuhi standar kebersihan dan kesterilan, ujarnya. Selamat pagi, perkenalkan, nama saya Estomi Pasaribu, dan juga saya ditemani oleh SPPI. Waktu saya itu SPPI 3, dan juga sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Chris Maskira tadi. Kalau saya Oke, udah izin saya di sini sebagai kepala dapur SPPG di Amandari. Untuk hal yang pertama itu saya ditemani beberapa rekan-rekan pekerjaan seperti contoh administrasi, akuntan, dan juga ada beberapa tim. Yang paling saya salut dari yayasan yaitu memberikan tim atau seorang K3 untuk melihat listrik, gas, dan air. Jadi dia akan memonitoring semuanya itu ketika ada permasalahan sedikit pun yang terjadi di dapur. Di sini saya ingin memberikan sebuah masukan terutama SPPG yang ada di Tapanuli Utara. Yang pertama itu mengenai kebersihan. Kebersihan dapur itu harus selalu kita jaga. Yang terutama untuk kepala SPPG itu harus betul-betul memperhatikan untuk ruangan dan juga luar ruangan itu harus higienis dan bersih. Dari penerimaan bahan baku, wah ini agak krusial ini Pak. Jadi untuk penerimaan bahan baku kami mempunyai sampai 4 tahap. Yang pertama itu supplier memberikan ke koperasi, di koperasi dia disortir. Ketika koperasi selesai mensortir, koperasi mengantar ke SPPG. Nah di sini dia juga disortir untuk penerimaan bahan bakunya. Ketika selesai disortir, masuk dia ke ruang packing. Nah ruang packing sebelum bekerja dia melakukan sortiran ulang. Itu yang ketiga kali tahap. Nah, untuk yang terakhir, ketika mereka berada di meja pembersihan, mereka memilah dua. Itu saya tekankan lagi agar betul-betul lihat buah mana yang busuk. Kalau dia memang tidak layak, saya katakan jangan dimasukkan. Itu untuk yang ketiga. Untuk yang keempat itu mulai dari proses pekerjaan yang ada di SPPG Amandari. Untuk aduknya, saya pikir akan begitu-begitu saja. Karena apa? Yang pertama itu persiapan masuk kedua. Jadi tim persiapan masuk kedua itu memastikan semuanya barang sudah datang dan memastikan pekerjaan yang akan dikerjakan sesuai dengan arahan ahli gizi, kebersihan semua dijaga dan mereka mempekerjakan dalam waktu untuk saat ini memang tidak lebih dari 8 jam lagi Pak. Jadi semua tim dia tidak akan lebih dari 8 jam untuk contoh untuk persiapan dan juga habis ke tim kopi. Setelah
mereka mempersiapkan bahan baku atau ke tim koki. Tim koki itu untuk mengolah bahan baku yang ada. Contoh seperti tadi itu floor to floor. Jadi tim koki masuk jam 2, mereka sudah selesai di jam 8. Saya memastikan kepada koordinator dan juga ahli gizi untuk mengatur setiap sistem yang ada di dapur ini. Ketika mereka sudah selesai memasak, itu saya tekankan agar menghitung karena porsi 3.000 itu sering sekali kekurangan bahan. Jadi kami itu kadang sampai sendiri, tapi bagaimana cara mencari solusinya bukan berpanjang masalahnya. Nah, ketika sudah selesai melakukan pengolahan, itu masuk ke pemorsian. Di sini juga ada official. Jadi tim pemorsian itu arahan langsung dari BGN itu tim pemorsian harus memang betul-betul ditekankan agar menjaga higienitas. Pertama itu apron, masker, helmet, dan juga sarung tangan. Jika mereka tidak memakai itu, kemungkinan besar akan terkontaminasi silang. Jadi kami diajari dan dididik untuk menjauhkan hal-hal seperti itu. Karena kontaminasi silang itu saya katakan tidak hanya berasal dari bagian tubuh, sudah juga terjadi dari benda-benda yang ada di sekitar. Seperti contoh, memang ada beberapa kasus rambut masuk komprengan atau nasinya basi apa. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Nah, untuk mengatasinya dari koki tadi itu harus memasak dua dan juga memastikan makanan itu tidak lebih dari 4 sampai 6 jam dibiarkan. Itu kemungkinan besar akan basi. Jadi kami sebisa mungkin makanan itu tidak lebih dari 4 sampai 6 jam agar sampai ke penerima manfaat tidak basi. Dan juga untuk pemorsian sudah saya katakan tadi untuk mensortir ulang buah-buahnya, mendinginkan makanan ketika nasi sudah dingin itu baru bisa dipakai. Nah itu terindikasi basi sangat cepat. Oke, lanjut ke tim driver. Tim driver tugasnya itu mengantar ke setiap sekolah. Jadi apa sih yang tidak bisa kami lakukan di tim driver? Saya katakan sama mereka, ketika sedang proses pengantaran MBG atau ke setiap penerima manfaat, itu mereka jangan hanya merokok di dalam. Mereka mengangkat dari dalam, kadang dibantu di packing dan juga tim driver yang 4 yang lain. Jadi ketika melakukan pengantaran, mereka saya pastikan tidak ada merokok. Karena itu akan terjadi untuk kontaminasi silang. Nah, setelah mereka melakukan pengantaran ke setiap sekolah dan memastikan jumlahnya sesuai dengan yang dibutuhkan sekolah tersebut, mereka balik lagi karena akan mengantar untuk trip berikutnya. Jadi mereka ada 3 kali pengantaran untuk satu mobil game. Karena kami untuk penerima manfaat sekarang itu TK PAUD, SD, SMP, SMA, dan juga ada 3B atau ibu menyusui, ibu hamil dan balita. Itu sekitar 35 orang. Itu yang saya ambil itu daerah ASF Timur. Pengalaman saya yang ada di sini itu sangat luar biasa. Karena apa? Yang pertama, ketika kami melakukan pengantaran, kami pernah sampai ke sampai ke sudut-sudut desa. Menjadi pembeda dengan SPPG lainnya, SPPG Amandari turut menggandeng tim K3, Keselamatan dan Kesehatan Kerja bersertifikasi. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi dan menangani kondisi darurat di lingkungan dapur, seperti kebocoran gas atau situasi berisiko lainnya. Dengan adanya tim K3, para pekerja sudah paham prosedur keselamatan sehingga tidak panik jika terjadi keadaan darurat, ungkap Estomihi. Ia menambahkan bahwa hingga saat ini, SPPG Amandari merupakan satu-satunya SPPG di Tapanuli Utara yang menggandeng tim K3 bersertifikasi. Program MBG yang dijalankan SPPG Amandari pun mendapat apresiasi luas dari para orang tua murid. Tumbur Siahaan, orang tua dari Nikita Siahaan, siswa kelas VBSD Negeri 173-102 Tarutung, mengaku sangat merasakan manfaat program tersebut. Anak saya tidak pernah mengeluh soal makanan. Sejak ada MBG, dia justru semakin semangat dan antusias mengikuti kegiatan di sekolah, ujarnya. Menurut saya selaku orang tua murid yang ada di sekolah ini, dengan berjalannya MBG setahu saya lancar-lancar saja, nggak ada masalah
bagian makanan bagus-bagus semua. Nggak ada keluhan murid-murid yang ada di sekolah ini. Berarti belum pernah menemukan nasi basi atau buah. Sampai saat ini belum ada keluhan murid-murid di sini. Makanannya bagus-bagus semua lah. Oh begitu. Sama ini. Kalau boleh tahu Pak, atas nama siapa Pak? Saya bernama Tumbur Siaan. Umur Sian ya. Ya. Anak kita kelas berapa dia? Kelas 5B di kita Buru Siaan. Nikita. Oke, makasih Pak. Ya, terima kasih. Hal serupa disampaikan Donald Lumban Tobing, orang tua dari Siska Lumban Tobing, siswi kelas VBSD Negeri 173-102 Tarutung. Ia menilai MBG yang disalurkan Yayasan Amandari sangat membantu dan berkualitas. Anak saya malah sering bilang masakannya enak. Kami sebagai orang tua tentu sangat bersyukur dan mendukung penuh program ini, katanya. Saya, selama sepengetahuan saya, sejak adanya MBG di sekolah SD saya minta. Anak saya di situ sekarang sekolah di kelas 5B. Setahu saya, yang dilaporkan anak saya sama saya, bagus MBG-nya. Dagingnya, walaupun dia gak makan dari rumah, makan di sekolah. Tidak pernah mengeluh ya Pak tentang MBG yang dikonsumsi ya? Ya, setahu saya, anak saya masalah MBG tidak pernah mengeluh. Tidak pernah. Yang jelas, anak saya bilang enak masakannya, enak buatnya. Dengan Bapak siapa Pak? Donald Batu sini. Anak saya Siska Valentin Batu kelas 5D. Melalui program makan bergizi gratis, pemerintah pusat bersama mitra daerah seperti SPPG dan Yayasan Amandari berharap dapat menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di Kabupaten Tapanuli Utara. Amandari. Bersama saya, Bangun MT Manalu dalam program Berita Hari Ini, melaporkan untuk Anda.